Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Agina 2014200029 dari Universitas Muhammadiyah Pontianak. Saya dari program studi Manajemen Bisnis Syariah Fakultas Agama Islam. Di sini saya akan memenuhi tugas dari mata kuliah Problematika Islam Kontemporer, yaitu di sini saya akan membahas tentang metode pemahaman ajaran Islam kaum milenial, yaitu tentang ibadah, muamalah, dan akhlak. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang ibadah. Nah, sebelumnya kita sudah tahu kan bagaimana generasi milenial itu identik dengan yang suka kebebasan, senang melakukan personalisasi, mengandalkan kecepatan informasi yang instan. Nah, di sini kaum milenial itu sekarang sangat identik sekali dengan namanya media sosial, mau itu Instagram, Facebook, Twitter, WA, TikTok, semuanya kita bisa mendapatkan informasi apapun tentang ibadah. Nah, kita sebagai kaum milenial, seharusnya kita sebagai seorang muslim, kita harus menaruh perhatian yang sangat besar dalam menjalankan sholat 5 waktu dengan sebaik-baiknya, penuh dengan rasa penuh tanggung jawab, dan bukan sekadar rutinitas atau pengunggur kewajiban. Nah, kita sebagai generasi pemuda milenial harus memiliki iman takwa yang kuat sebagai benteng yang melindungi diri dalam menghadapi segala macam perubahan di era modern. Dengan segala kecanggihan teknologi dan tingkat persaingan yang semakin tinggi sehingga menuntut kualitas manusianya untuk lebih ditingkatkan. Sehingga saat ini pemuda diharapkan dapat membuat perubahan yang baik ke depannya. Nah, jika kita berbicara tentang generasi milenial, adalah mereka yang identik dengan suatu hal yang seperti tadi saya bahas, yang luar biasa, penuh semangat, gairah, dan pola pikir berjuang, serta dapat melakukan berbagai perubahan dengan penuh kreativitas. Kaum generasi milenial itu keterbukaan dengan segala media sosial dalam bentuk informasi apapun. Nah, dengan segala kelebihan yang kita miliki, maka anak muda milenial yang berpegang teguh dengan syariat agama akan mampu menjadi agen perubahan, agent of change di lingkungan masyarakat, negara, bahkan dunia. Mari kita memanfaatkan waktu muda kita untuk hal yang bermanfaat, tetap berpedoman dengan ajaran Islam, dan tetap teguh menjalani aturannya. Setiap tantangan pasti ada peluang. Untuk itu, mari kita menghadapi tantangan demi tantangan dengan terus berinovasi menciptakan peluang. Selain itu, 3 peran kiranya harus dapat mendominasi, yaitu peran pendidikan, formal maupun non-formal, orang tua, dan agama. Nah, tingkatkan lagi ibadah kita. Kita sebagai kaum milenial harus membuktikan, harus menjadikan ibadah kita ini semakin ditingkatkan lagi dengan kemajuan teknologi yang ada pada sekarang. Nah, yang kedua yaitu tentang muamalah. Bagaimana sih metode pemahaman ajaran Islam kaum milenial tentang muamalah? Nah, fikih muamalah ini bersifat fleksibel dan menyesuaikan zaman. Sebagai contoh ialah jual beli di minimarket. Nah, gini, dulu di zaman Nabi dalam bertransaksi jual beli, akad diucapkan seperti, baiklah saya terima barang ini dengan harga segini. Nah, namun seperti yang kita lihat sekarang di beberapa minimarket, kita hanya cukup mengambil barang dan langsung membayar di kasir tanpa mengucapkan sebuah akad. Apakah hal tersebut diperbolehkan? Nah, tentu saja boleh, karena ketika kita melihat harga barang yang tertera di label dan kita mengambil barang tersebut, maka kita membelinya lalu membayarnya. Sama saja kita telah menyetujui harga tersebut dan telah
memenuhi kesepakatan dalam akad. Jika kita tidak sepakat, kita tidak akan mengambil barang tersebut karena di minimarket sudah ada harganya. Nah, itu salah satu contohnya. Nah, telah terbukti juga di zaman Rasulullah SAW dahulu para sahabat mampu menjalankan fikih muamalah ini dengan sangat sempurna berdasarkan tuntunan dari Rasulullah SAW, sehingga terciptalah kesejahteraan yang mana sempat menjadi pusat perhatian dunia. Fikih muamalah hanya mengatur dasar muamalah saja seperti jujur, amanah, toleransi, memenuhi akad dan janji. Jadi selama bentuk-bentuk muamalah yang direkayasa manusia di zaman modern ini tidak bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, maka dapat diterima dengan syarat sejalan dengan tujuan syariah, yaitu demi kemaslahatan umat manusia. Nah, sedangkan dasar hukumnya berasal dari dalil-dalil seperti Al-Quran, hadis Nabi, ijma. Nah, ruang lingkup fikih muamalah ini yaitu seluruh aspek kehidupan manusia seperti ekonomi, politik, sosial, dan sebagainya. Manfaat mempelajari ilmu muamalah ini, kita dapat menghindari kesalahan dalam melaksanakan perintah Allah, juga agar kita menjauhi larangan-larangannya. Fikih muamalah ini sangat penting bagi kehidupan umat manusia. Apabila kita menjalankan dengan baik, maka akan terciptanya kesejahteraan yang hakiki karena hukum ini juga diciptakan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sebagai kaum milenial menyesuaikan zamannya dengan sesuai hukum yang sudah ada di Al-Quran, hadis Nabi, dan ijma. Nah, yang ketiga yaitu tentang akhlak. Seperti yang sudah kita ketahui, generasi milenial itu telah memasuki pada era digital yang menjadi generasi dominan pada bidang pendidikan. Nah, apalagi pendidikan akhlak. Generasi milenial mempunyai tantangan dalam bidang pendidikan yang kompetitif. Oleh sebab itu, generasi milenial harus mempunyai tindakan dan peranan yang baik dan mempersiapkan skills, kemampuan baik prestasi akademis ataupun non-akademis. Pendidikan akhlak merupakan bimbingan terhadap pertumbuhan rohani dan jasmani menurut ajaran agama Islam. Dengan hikmah mengarahkan, mengajarkan, melatih, mengasuh, dan mengawasi berlakunya semua ajaran Islam. Era milenial muncul setelah era global, seperti pada kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Seperti pada kehidupan, akan tetapi yang paling nampak terlihat adalah pertumbuhan gaya hidup. Nah, tentang gaya hidup. Generasi milenial ini yang seharusnya menjadi tokoh di balik kemajuan bangsa, justru muncul dengan perilaku kesehariannya yang mengesampingkan etika dan moral. Pendidikan akhlak diharapkan mampu berkontribusi dalam mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut. Dengan adanya pendidikan akhlak diharapkan generasi milenial dapat menghadapi segala tantangan jenis di era milenial. Adapun rumusan masalah dalam skripsi, nah disinilah kita sebagai anak muda kaum milenial untuk menjadikan akhlak kita ini sebagai orang muslim, kita harus menjadi acuan terhadap generasi milenial selanjutnya. Maka dengan adanya era digital ini kita manfaatkanlah sehingga akhlak kita menjadi tingkat yang lebih baik lagi. Nah, di sini ada tambahan lagi yaitu tentang kejelasan sanad di media sosial. Nah,
Saya kasih tahu sedikit yang saya ketahui ya. Banyak umat Islam yang memilih untuk belajar melalui media sosial sekarang ini. Menurut Ustadz Ma'ruf Kozin, hal itu tidak bisa dijadikan landasan sanad. Apa benar? Mengapa? Nah, mengenai pentingnya memiliki sanad yang langsung kepada ulama, kenapa di media sosial lain tidak bisa dijadikan guru? Sebab jika ada salahnya dalam praktik media sosial tadi, tidak bisa membetulkan kesalahannya. Sementara bila berguru kepada ulama, maka akan terhindar dari kesalahan karena ada yang membimbing. Nah, saya contohkan ya, contoh kecilnya, huruf-huruf dalam Al-Quran saja ada sifat yang diajarkan oleh Nabi kepada para sahabat sehingga sampai kepada kita tanpa penyimpangan, sebagaimana dikatakan oleh Al-Hafidz Jalaluddin Abdurrahman Asyushti. Jadi intinya gini nih, jika huruf saja ada tuntunannya dari Nabi, apalagi ibadah lainnya maksud saya. Cara kita sholat dalam mazhab Syafi'i misalnya diajarkan oleh para guru kita sampai pada istihad Imam Syafi'i melalui riwayat guru-guru beliau sampai pada praktik sholat yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Nah, jadi gini ya, kita tutup dengan penjelasan sanad. Gini, sanad itu menurut bahasa adalah sandaran atau tempat bersandar, sedangkan menurut istilah adalah jalan yang menyampaikan kepada jalan hadis. Jadi jika kita mengetahui menurut sanad itu di media sosial cukup diragukan sekali. Jadi sanad itu secara historis penggunaan sanad sudah dikenal sejak sebelum datangnya Islam. Akan tetapi mayoritas penerapan sanad digunakan dalam mengutip hadis-hadis nabawi, yaitu segala hal yang disandarkan idlafah kepada Nabi SAW. Begitu. Cukup sekian pembahasan yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Apabila ada kurang penjelasan yang kurang tepat atau ada salah dalam pengucapan atau kalimat, saya mohon maaf. Terima kasih kepada kalian yang sudah menonton.